Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan di Insight kali ini kita akan membahas tentang menggunakan sosial media untuk promosi dan jualan. Oke. Nah, di Insight kali ini jadi saya mau sedikit kasih bahasan atau kasih gambaran, kasih cerita buat teman-teman tentang pengalaman saya beberapa waktu terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini, saya banyak ketemu sama business owner, saya banyak ketemu sama entrepreneur, saya banyak ketemu juga sama sales manager dan lain-lain. Nah, ada satu poin penting yang gambarnya kurang lebih kayak begini kalau kita ngomongin sosial media untuk promosi dan jualan. Jadi, saya tahu dan saya yakin dan saya sepakat, sama teman-teman entrepreneur, sama teman-teman sales manager, sama teman-teman sales. Ya, aktivitas digital marketing yang kita lakukan itu ujung-ujungnya kita pengen punya impact ke sales. Clear ya? Pengen punya impact ke sales. Nah, dan banyak orang di luar sana, kalau kita udah ngomongin sosial media, memang yang pakai sosial media terus mereka dapat impact yang cukup besar di jualannya, karena memang tren sosial media ini tuh itu keren banget lah. Ya, intinya tuh tren sosial media ini mengubah banyak hal dan memudahkan banyak hal. Salah satunya adalah dalam hal jualan, dalam hal menjual, dalam hal promosi. Nah, itu tren sosial media itu ya, banyak yang pakai sosial media tuh jadi dia jualannya jadi boom, jadi meningkat. Nah, itu nggak sedikit gitu. Nah, saking mudahnya itu, saking adanya kemudahan itu, nah banyak teman-teman yang terkecoh nih. Banyak teman-teman entrepreneur yang terkecoh, banyak tim sales yang terkecoh, ada direktur sales dan lain-lain, itu banyak yang terkecoh. Terkecohnya gambarannya gimana, Mas? Gambarannya gini. Jadi banyak orang-orang yang berpikir, hanya dengan cuma modal upload produk, dengan modal upload gambar, terus arahin ke kontak kita, ke untuk kalau mau beli produk kontak gue ya, kayak gitu. Atau diarahin ke, ya intinya kalau mau order kasih kontak kita, kayak begitu. Banyak yang berpikir bahwa hanya dengan melakukan hal seperti itu, terus kemudian bisa dapetin penjualan dan omsetnya ningkat, profitnya ningkat, dan lain-lain. Nah, faktanya di lapangan ternyata nggak semudah itu, men. Nggak seindah itu, nggak seindah upload terus orang ngontak beli. Nggak semudah upload orang ngontak order. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Cuma memang itu akan kejadiannya nggak sering, nggak sekali, ya paling cuma sekali 2 kali pas emang kebetulan ada yang pas. Tapi kalau kita melakukan itu seperti itu terus-terusan, kira-kira seefektif apa? Dan kira-kira it works apa enggak? Nah, itu gambarannya. Jadi banyak yang berpikir ya seindah itu. Kalau memang ternyata faktanya atau keindahannya adalah semudah itu, cuma dengan sekedar kita upload produk, kontak me, order, ya itu enak banget, men. Saya yakin teman-teman semuanya udah kaya. Saya juga udah kaya, nggak banyak orang mau kerja, mereka cuma tinggal ngupload produk terus order. Dan saya yakin Anda nggak akan mau nyimak video ini, karena saya yakin Anda udah kaya, Anda udah nggak perlu trik atau tips untuk promosi dan jualan di sosial media. Sepakat nggak? Nah, makanya ini ada 3 aspek, ada 3 poin yang mau saya bahas di Insight kali ini, yang saya pelajari dari beberapa modul training yang saya ikutin, dan saat ini pun saya sedang melakukannya, sedang mempraktekannya, dan mudah-mudahan saya konsisten. Karena yang berat itu adalah konsisten. Dan ini yang mau saya share ke teman-teman. Yang pertama, jadi kalau misalkan ternyata yang saya pelajari itu adalah ini bukan cuma sekedar kita posting, bukan cuma sekedar kita ngepost tentang, ya ini sosial media nih. Kalau kita mau pakai sosial media kita cuma sebagai kebutuhan personal kita, bodo amat isinya mau ngepost atau gimana. Tapi kalau emang kita mau untuk kebutuhan promosi dan jualan, kita perlu untuk memikirkan, siapa audiens kita, siapa friend list kita, apakah mereka jadi target market kita, hal apa yang membuat mereka bisa jadi target market kita, atau memang mereka bisa menghubungkan kita dengan target market kita mungkin. Nah, itu mesti kita pikirin si friend list kita, bukan cuma soal kita doang. Ya kan, kita mungkin bisa berpikir, terserah gue lah, sosial media gue mau posting kayak gimana, terserah sih. That's no problem, itu nggak masalah. Itu nggak masalah sama sekali. Ya, itu pilihan ada di tangan teman-teman. Nah cuma yang tadi saya bilang, ketika kita ingin menggunakan atau promosi
dan jualan menggunakan sosial media tidak seindah itu, cuma sekedar upload terus habis itu laku. Nah, ada poin yang kedua nih yang penting. Jadi selain kita upload, nah ternyata kita memang juga harus engage. Kita harus engage, maksudnya engage apa? Kita komunikasi dengan friendlist kita ngobrol. Oke, kita ngobrol, terus kita menarik perhatian mereka supaya mereka mau interaksi di konten yang kita post. Jadi kalaupun konten yang kita post itu udah cukup menarik, mungkin bukan cuma jualan doang, tapi ada story-story yang lain. Oke. Nah, ternyata ya itu belum cukup. Dari apa yang saya rasain ya, untuk mengoptimasi itu ternyata kita juga perlu interaksi di konten orang. Kita perlu interaksi di konten orang, kita perlu nambah friendlist kita perlu nambah follower kita. Mungkin dengan cara kita follow mereka, terus mereka lihat profil kita, siapa sih ini yang nge-follow gue, terus dia kalau mereka ngelihat isi profil kita menarik, ya mereka akan follow balik atau mereka akan add friend balik. Oke, kalau misalkan isinya timeline kita udah kayak etalase, oke, kalau mereka perlu atau mereka pengen tahu, ya mungkin mereka cuma lihat-lihat doang, tapi mereka nggak add friend. Oke, kalau mereka add friend, mungkin mereka akan ngerasa nggak nyaman karena begitu buka sosial media udah kayak buka marketplace. Oke, makanya ya ada giving value di situ, ada story-nya tentang activity, tentang personal brand dan lain-lain. Oke, jadi yang pertama tadi bukan cuma sekedar ngepost, kita perlu juga melakukan yang namanya interaksi. Oke, kita juga perlu melakukan yang namanya interaksi, dan ini yang ketiga nih. Oke, yang ketiga, nah ini yang saya pelajarin. Jadi kita perlu tahu kapan timing yang tepat untuk ngajak orang atau untuk nge-invite si orang-orang yang interaksi di post kita ini, untuk ngajak mereka ngelihat penawaran kita atau untuk ngajak mereka ngelihat apa sih yang kita tawarin, apa sih yang kita jual. Jadi kita perlu tahu timing yang tepat, karena yang perlu kita lakukan adalah kita perlu namanya ngebangun trust. Iya, kita perlu ngebangun kepercayaan, ngebangun trust, dan memenangkan hati calon konsumen itu. Karena yang saya pelajari adalah ketika kita menggunakan sosial media untuk promosi atau jualan, basically, ini jauh lebih lebih besar, atau ya jauh lebih besar. Ini bukan cuma sekedar tentang kita jual produk kita, atau mungkin kita tawarkan program kemitraan atau program reseller atau program keagenan yang kita punya. Itu jauh dari itu semua, itu lebih dari itu semua. Karena sebenarnya yang kita tawarkan itu adalah bukan produk kita, bukan peluang yang kita miliki, tapi yang kita tawarkan adalah diri kita. Nah, makanya dari situ, dari situ yang mereka beli itu adalah kita, yang audiens beli itu adalah kita. Audiens beli itu adalah kita. Ketika mereka trust, ada yang kita tawarkan, nah itu di situ bisa closing. Jadi penting untuk ngebangun trust. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, kalau yang kita upload cuma semuanya isinya kayak upload produk dan lain-lain, tanpa ada edukasi, tanpa ada kita ngebangun trust, kira-kira itu bisa efektif apa enggak? Nah, yang saya lihat dan yang saya pelajari adalah dari teman-teman yang sukses dan berhasil menggunakan sosial media untuk promosi dan menjual produk-produk mereka. Mereka di situ ada aspek ngebangun trust-nya. Mereka ada aspek edukasi produknya. Mereka ada aspek edukasi tentang produk ini nih bisa buat apa sih buat kalian. Mereka ada cerita, story, pengalaman tentang apa yang membuat mereka mau memulai pengalaman atau perjalanan bersama produk ini atau bisnis mereka. Mereka ada menceritakan tentang apa sih yang membuat orang target market orang yang udah beli ini jadi pengen beli. Jadi itu banyak ada aspek-aspek story-nya, bukan cuma sekedar ngepost produk tanpa ada edukasinya. Dan kalaupun kita nge-share, nah pas lagi nge-share produk untuk dijualin, kita juga kasih caption, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi tadi bukan cuma sekedar upload, tapi kita juga perlu interaksi, perlu bangun hubungan, perlu conversation, perlu add friend, perlu interaksi di postingan orang. Tujuannya apa? Supaya nanti orang juga ngelihat kalau kita aktif di situ. Orang juga mau ngelihat profil kita apa, dan akhirnya nanti mereka mau kenalan lebih lanjut, dan nanti akan terbangun komunikasi di situ. Karena yang saya pelajari dari mentor saya ini, dia menghasilkan $1 juta pertamanya atau sekitar 15 miliar. Dia hanya menggunakan sosial media waktu pas saya ikutin trainingnya. Yang bikin saya cengok adalah ternyata dia menggunakan sosial media itu, dia bilang dia bukan untuk jualan, tapi dia untuk make connection, bangun relationship. Dari relationship yang dia bangun itu, nah dari situ baru menghasilkan yang namanya penjualan. Gambarannya itu. Itu aja mungkin insight di dalam video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman
bisa dapat insight-nya. Jadi tadi bukan cuma sekedar posting-posting, tapi kita perlu interaksi, dan interaksi kita perlu tahu timing yang tepat kapan kita memberikan offer atau penawaran yang kita punya. Dan yang kita tawarkan ketika kita menggunakan sosial media untuk promosi dan jualan itu lebih daripada sekedar produk kita, lebih dari sekedar program atau program kemitraan yang kita punya, tapi itu adalah diri kita. Oke? Karena dari situ mereka akan melihat dan trust itu akan kebangun sama si personalnya. Sampai ketemu di video-video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye.